Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fariha Jauhari Rahmadani, NIM 20051514013. Saya dari kelas Sistem Informasi 2020A. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab kabeling kabel UTP yang merupakan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, STMKom. Untuk itu, langsung saja kita bahas. Penjelasan yang pertama yaitu pengertian dari kabeling kabel UTP. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair merupakan sebuah jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga dan mempunyai isolasi dari plastik, juga dibungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan kerusakan fisik. Kabel UTP juga merupakan kabel yang dipakai untuk membuat jaringan komputer. Biasanya berupa kabel yang di dalamnya berisi 4 pasang kabel, dan kabel ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu shielded dan unshielded. Untuk shielded sendiri merupakan jenis kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan untuk unshielded adalah jenis kabel UTP yang jenisnya tidak dimiliki atau memiliki selubung pembungkus. Untuk koneksi pada kabel jenis ini juga memakai konektor RJ45 atau RJ11. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi dari kabel UTP. Fungsinya yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan LAN atau Local Area Network pada sistem network, dan pada umumnya kabel UTP juga memiliki impedasi kurang lebih 100 ohm dan juga dapat dibagi ke dalam kategori berdasarkan kemampuan sebagai penghantar data. Pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik kabel UTP. Terdapat beberapa karakteristik dalam kabel UTP, yaitu antara lain: yang pertama yaitu terdapat pelindung kabel. Yang kedua, maksimal bandwidth 100 Mbps. Yang ketiga, maksimal panjang dari kabel adalah 100 meter. Dan jika pemakaian lebih dari 100 meter, maka dibutuhkan repeater. Yang keempat, ada memakai soket RJ45. Yang kelima, terdapat 4 pasang kabel yang berpilin. Yang keenam, terdapat 1 pasang kabel untuk TX atau mengirim informasi, yaitu pin nomor 1 atau TX plus dan 2 TX min. Yang ketujuh, terdapat 1 pasang kabel untuk RX atau menerima informasi, yaitu pada pin nomor 3 RX plus dan 6 RX min. Yang kedelapan yaitu terdapat 2 pasang kabel tidak terpakai yang bisa digunakan untuk power over Ethernet. Pembahasan yang keempat yaitu jenis-jenis dari kabel UTP. Terdapat 3 jenis, nanti akan dibahas satu-satu. Yang pertama yaitu kabel straight through, yang merupakan jenis kabel langsung yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, MISB antara router dengan switch atau hub, komputer dengan switch, dan komputer dengan hub. Rangkaiannya yaitu pada konektor 1 berwarna putih jingga, jingga putih hijau, biru putih biru, hijau putih coklat, dan coklat. Untuk konektor yang kedua yaitu putih jingga, jingga putih hijau, biru putih biru, hijau putih coklat, dan coklat. Yang kedua yaitu kabel crossover. Kabel crossover memiliki aturan pengaturan yang berbeda berlaku di antara ujung konektor. Jenis crossover juga digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya yaitu antara komputer dan komputer, router dengan router, switch dan switch, dan hub dengan hub. Untuk urutan kabel crossover, konektor yang pertama yaitu putih jingga, jingga putih hijau, biru putih biru, hijau putih coklat, dan coklat. Sedangkan untuk konektor 2 putih hijau, hijau putih jingga, biru putih biru, jingga putih coklat, dan coklat. Yang ketiga yaitu kabel rollover. Kabel rollover mempunyai susunan yang dipertukarkan antara satu ujung steker dan ujung lain dari steker. Kabel ini juga digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda dan hampir identik dengan kabel straight through. Urutan dari kabel rollover warnanya yaitu pada konektor pertama putih jingga, jingga putih hijau, biru putih biru, hijau putih coklat, dan coklat. Dan sedangkan untuk konektor yang kedua, coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, jingga, putih jingga. Pembahasan yang kelima yaitu kategori dari kabel UTP sendiri. Terdapat 7 kategori, yaitu
CAT1, CAT2, CAT3, CAT4, CAT5, CAT5E, CAT6, CAT6A, CAT7 dengan kecepatan maksimal tipe kabel dan penggunaannya telah terdapat pada tabel kategori dari kabel UTP ini sendiri. Pembahasan yang keenam yaitu fungsi warna kabel UTP. Warna orange merupakan berfungsi untuk media penghantar paket data. Untuk putih orange, kabel berwarna putih orange ini berfungsi sebagai media penghantar paket data. Untuk warna hijau berfungsi untuk media penghantar paket data juga. Putih hijau berfungsi untuk media penghantar paket data juga. Berwarna biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Coklat berfungsi sebagai menghantarkan tegangan DC, dan untuk putih coklat sendiri berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi dari warna-warna pada kabel UTP. Pembahasan yang ketujuh yaitu cara pemasangan kabel UTP menggunakan APK UTP kabel simulator. Nah, untuk cara pemasangannya ini terdapat tutorial video. Untuk itu langsung saja tutorial cara pemasangan kabel UTP dengan menggunakan APK UTP kabel simulator. Kita pencet dulu training mode-nya. Setelah itu tap to start. Lalu kita potong bungkus kabel menggunakan tools gunting. Lalu bisa kita lihat bahwa kabel masih terlilit, maka kita harus meregangkan menggunakan tools tangan. Lalu, susun kabel berdasarkan standar pemasangan kabel UTP TIA 568A, yaitu yang pertama, putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan yang terakhir yaitu coklat. Selanjutnya pasang konektor dan pastikan kabel berada pas di garis merah. Setelah itu, jepit dengan crimping tools. Lalu melakukan pengecekan dan berhasil memasang kabel UTP TIA 568A. Melakukan simulasi lagi, yaitu yang pertama kita tap to start untuk memulai simulasi. Lalu potong bungkus kabel menggunakan tools gunting. Lalu kita rapikan kabelnya dulu, dimana pada kabel masih terlilit dan kita harus meregangkan dengan menggunakan ros tangan. Lalu susun kabel berdasarkan standar pemasangan kabel UTP TIA 568B, yaitu yang pertama putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat.
Selanjutnya pasang konektor dan pastikan kabel berada pada garis merah. Setelah itu jepit dengan crimping tools, lalu melakukan pengecekan. Berhasil untuk memasang kabel UTP TIA56B. Cukup sekian pembahasan tentang materi kabeling kabel UTP, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Any question, you can find me at farihajarm and my email siti.2013@mas.unesa.ac.id. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.